Pemirsa, KPK menggelar konferensi pers terkait korupsi pengadaan pembangkit listrik di Papua. KPK menangkap seorang mantan gubernur sehubungan dengan kasus ini. Kami ajak Anda ke gedung KPK. Ada Syafa'ati Suryo di sana. Iya, Syafa'ati Suryo, apa perkembangan sampai sore ini? Ya, Sinta, Ardi, dan pemirsa, dalam konferensi pers yang digelar oleh juru bicara KPK Johan Budi beberapa saat lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan 3 orang tersangka dalam sebuah kasus yang sama, yakni kasus dugaan markup atau penggelembungan anggaran dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mamberamo, Papua, tahun anggaran 2009 hingga 2010. Ketiga tersangka tersebut, yang pertama adalah Barnabas Swebu. Barnabas Swebu ini merupakan mantan gubernur Papua yang pernah memerintah pada tahun 2006 hingga 2011 yang lalu. Kemudian tersangka kedua berinisial JJK. JJK ini merupakan kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Papua. Dan tersangka ketiga berinisial LD dari pihak swasta, yakni dari PT KPIJ. Dan pemirsa, kasus ini total dari proyek pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua ini berjumlah kurang lebih 36 miliar rupiah. Adapun modus yang dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang, kemudian ada juga markup atau penggelembungan anggaran dalam pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua tersebut. Dan KPK dalam waktu dekat juga akan segera memanggil ketiga tersangka tersebut guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kemudian Ardi, Sinta, dan pemirsa, informasi lain dari gedung KPK. KPK hari ini juga baru saja memperpanjang masa penahanan Ade Suara yang merupakan Bupati Karawang, Jawa Barat beserta istrinya Nur Latifah. Setelah sebelumnya Ade Suara dan Nur Latifah ditahan selama 20 hari, kemudian KPK menambah lagi 40 hari ke depan untuk penahanan keduanya. Ini dilakukan guna kepentingan penyidikan yang belum rampung. Sebelumnya Ade Suara dan Nur Latifah diduga melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi dalam izin untuk pembangunan mal di Karawang, Jawa Barat, di mana Ade Suara dan istrinya diduga meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah kepada PT Tatar Kertabumi. Dan Ade Suara dan istrinya ini ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan pada bulan Juli lalu, dan KPK juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari gedung KPK. Kembali ke studio. Iya, Syafa'ati, dari apa yang telah Anda dapatkan informasinya, adakah memang nama-nama baru yang mulai disebut oleh KPK selain tadi telah Anda sebutkan mereka yang terlibat dalam kasus PLN ini? Ya, Sinta, Ardi, dan pemirsa, dalam kasus pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua ini, KPK baru menetapkan 3 tersangka tersebut, yakni Barnabas Swebu yang merupakan mantan gubernur Papua, kemudian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua, dan juga pihak swasta, dan KPK belum menyebutkan nama lainnya dalam kasus pembangunan PLTA di Mamberamo, Papua ini. Sinta. Baik, makasih Syafa'ati Suryo melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, aparat TNI dan Polri menyekat 2 desa di Kabupaten Seram Barat yang terlibat bentrok hari Senin kemarin. Bentrokan telah mengakibatkan 9 warga meninggal dan juga belasan rumah terbakar.